الله الرحمن الرحيم ويجب في حقه تعالى القدم ويجب dan wajib fi haqqihi ta'ala pada haknya Allah Ta'ala apa al-qidamu sifat qidam. Sifat qidam artinya apa? Qidam terdahulu, artinya terdahulu. Wa ma'nahu annahu la awwala lahu ta'ala. Wa ma'nahu dan adapun maknanya qidam, adapun artinya qidam, annahu bahwasanya kelakuan, dosa. La awwala lahu, la awwala itu tidak ada permulaan, tidak ada permulaan lahu bagi Allah, lahu bagi Allah Ta'ala maha luhur Allah, maha luhur Allah. Wadiduhu dan adapun lawannya sifat qidam, adapun lawannya sifat qidam al-hudutsu yaitu sifat hudus. Sifat hudus artinya apa? Hudus baru, artinya baru. Hudus artinya baru. Wa dalilu ala dzalika annahu law kana haditsan lahtaja ila muhditsin wa huwa muhalun. Wa dalilu dan adapun dalilnya, adapun dalil aklinya, dalil akal, ala dzalika atas itu sifat qidam, atas itu sifat qidam, annahu bahwasanya Allah laukana jikalau adanya Allah, jikalau adanya Allah hadisan itu yang baru, hadisan itu yang baru, lahtaja maka butuh Allah, maka butuh Allah ila muhditsin kepada yang menciptakan, kepada yang menciptakan. Wa huwa muhalun, wa huwa dan demikian itu muhalun adalah mustahil, adalah mustahil. Dan satu sifat aja ya, pada hari ini insyaallah ada tamu dari KKM kelompok kerja madrasah Aliyah Negeri 2 dengan 2 balaraja 1 KKM. Ini insyaallah kurang lebih 12 madrasah akan datang di sini. Hanya mohon maaf pengajian tidak sampai setengah 9. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Setelah musannif membaca bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam, maka kita belajar dalam lafaz bismillah bahwasanya segala kegiatan, segala aktivitas yang baik itu harus diawali dengan apa? Dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kalian mau duduk di majelis
di tempat pengajian baca Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi bismillah dengan sholawat. Insyaallah orang yang selalu mendawamkan, membiasakan baca bismillah dan sholawat, dia akan selalu berada dalam lindungan Allah. Ingin dilindungi Allah karena kejahatan di mana-mana, ya. Perbuatan jahat itu di mana-mana bisa terjadi kepada siapapun. Nah, kita memohon perlindungan kepada Allah. Minimal tadi biasakan baca Bismillah dan sholawat. Ketika kalian mau berdiri, baca Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mau apa saja, ya, mau nyimpen tas, baca Bismillah. Mau masak, umpamanya perempuan nih, baca Bismillah. Mau nyapu, baca Bismillah. Semua kegiatan diawali dengan Bismillah. Namun umumnya, ya, Bismillah itu adalah dengan menyebut nama Allah. Artinya apa? Artinya segala kegiatan kita harus berdoa kepada Allah. Di setiap kegiatan, aktivitas kita, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu jangan lupa berdoa kepada Allah. Ya, harus disertai doa kepada Allah. Kenapa harus berdoa kepada Allah? Karena kita ini makhluk yang lemah, tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak ada kekuatan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita makhluk lemah. Nah, kita berlindung kepada yang maha kuasa, yang maha kuat, yaitu Gusti Allah Ta'ala. Kita mohon sama Allah, dari mulai kita bangun tidur, kemudian masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, baca doa. Semua ada doa-doanya. Jadi doa-doa harian itu jangan dihafalkan doa, ya, jangan dihafalkan doa, tapi harus apa? Harus diamalkan, ya, minimal dibaca. Walaupun umpamanya lisannya tidak menyebutkan, minimal hatinya berdoa kepada Allah. Makanya doa-doa hariannya dihafalkan. Nah, insya Allah orang yang selalu berdoa kepada Allah, maka Allah akan memberikan perlindungan kepada orang yang bermohon lindungan kepada Allah, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam lafaz alhamdulillah atau alhamdulillah, kita belajar bahwasanya segala puji itu hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah, berhak untuk Allah saja. Maka kita sebagai makhluknya ini tidak pantas, tidak layak untuk mendapatkan pujian. Maksudnya apa? Ketika kita dipuji oleh seseorang, ketika kita dipuji oleh teman, oleh guru, maka kembalikan pujiannya kepada siapa? Kepada Allah. Ketika kita dipuji, oh kamu rajin sekali, bagus sekali. Nah, ini kita ucapkan apa? Ucapkan alhamdulillah, kembalikan pujiannya kepada Allah, ya, karena sang pemilik pujian itu adalah Allah. Jadi supaya kita terbebas dari sifat-sifat ria, sifat-sifat ujub, sifat takabur, maka kembalikan pujian itu hanya kepada Allah. Paham, ya? Kemudian dalam pujian pun kita belajar bahwasanya kita sesama manusia itu harus saling puji memuji, harus saling menghormati, harus saling menghargai, tidak boleh saling mencaci maki, ya, apalagi sampai mencelakai, itu tidak boleh.
sesama teman, ya kita harus saling menghargai. Kepada yang lebih tua kita harus apa? Harus menghormati. Kepada yang lebih muda harus saling menyayangi. Jadi alangkah indahnya Islam jikalau semua umat Islam ini saling menghargai, saling menghormati, ya, saling menyayangi. Insya Allah tidak akan ada perbuatan bully membuli. Nah ini kalau kemarin ramai sempat viral, ada siswa SMP itu membuli temannya sendiri. Awas, ini jangan sampai terjadi di madrasah Thanawiyah atau Aliyah Hudatul Ummah. Jadi di Yayasan Hudatul Ummah jangan sampai terjadi bully membuli, karena bully perbuatan yang tidak terpuji. Jadi kita tadi sesama teman harus saling menghargai. Kemudian kepada yang lebih tua, lebih dewasa harus menghormati, kepada yang lebih muda harus menyayangi. Supaya apa? Supaya terjalinnya hidup yang harmonis. Kerukunan antar manusia ini terjadi apabila manusia itu saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi. Nah itu dalam lafaz alhamdulillah. Kemudian dalam lafaz sholawat. Dalam lafaz sholawat kita belajar bahwasanya sholawat itu ketika disandarkan kepada Allah maknanya apa? Maknanya rahmat. Apa rahmat artinya? Kasih sayang Allah. Berarti kalau kasih sayang Allah, orang yang selalu bersalawat kepada Nabi, maka dia akan diberikan kasih sayang oleh Allah. Nah kita belajar bahwasanya rahmat Allah itu sangat luas. Kasih sayang Allah itu sangat luas. Saking luasnya kasih sayang Allah, Allah memberikan nikmatnya ini kepada siapapun, ya, kepada siapapun hambanya. Mau dia yang beriman, mau dia yang kafir, mau dia yang taat, yang maksiat, semuanya Allah berikan nikmat. Karena rahmat Allah sangat luas. Nah ini kita belajar dalam lafaz sholawat. Karena rahmat Allah itu sangat luas, maka kita harus selalu bersolawat kepada Nabi. Yang harus selalu sholawat kepada Nabi. Makanya tadi biasakan baca bismillah dan sholawat supaya di samping Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita, juga Allah selalu memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita. Paham ya? Kemudian di sini berkata fayaqulu faqiru rahmata rabbih. Berkata fakirun, siapa orang yang fakir? Fakir itu apa? Fakir di sini butuh, ya butuh. Beda fakir kalau tarifnya menurut fikih. Kalau tarif fakir menurut fikih artinya apa? Orang yang tidak punya pekerjaan yang tetap, kemudian penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya, itu fakir menurut fikih. Tapi fakir di sini adalah orang yang butuh kepada apa? Rahmat Rabbihi, butuh kepada kasih sayang Allah. Al-Khabiri, mana sifatnya Allah ini Al-Khabir, yang maha mengetahui rahasia-rahasia perkara. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, Allah tahu. Kemudian Al-Basir, Allah yang maha melihat, dan penglihatan Allah ini jauh dengan penglihatan manusia. Kita bisa melihat ya apa yang ada di balik tembok sana? Tidak bisa, tapi penglihatan Allah tidak terhalangi oleh apapun. Kemudian ketika malam, kemudian tiba-tiba mati lampu, bisa melihat nggak? Tidak bisa, karena penglihatan kita butuh kepada cahaya. Penglihatan Allah itu tidak terhalangi, tidak butuh kepada cahaya. Jadi jauh penglihatan Allah itu sangat luar biasa.
Kemudian siapa Al-Fakir ini? Yaitu Al-Ibrahimu Al-Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Di mana Al-Bajuri ini? Al-Bajuri itu sebuah daerah yang ada di negara Mesir. Jadi orang Mesir yang mengarang kitab Bijan ada. Itu tafsiri yang memiliki sifat gegabah. Gegabah di sini maksudnya menimbulkan ketawaduan beliau. Jadi beliau ini tawadu, rendah hati. Beliau menganggap dirinya ini sebagai orang gegabah, padahal beliau ini adalah orang yang sangat warok. Beliau mengatakan bahwasanya tolaban ini ba'dul ikhwan, telah meminta kepadaku sebagian saudara-saudaraku. Jadi kitab Bijan Ad-Daruri ini adalah permintaan daripada saudara-saudara Syekh Ibrahim. Diingin bahwa Syekh Ibrahim ini membuatkan sebuah kitab, sebuah risalah yang berisi tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul. Aslahallahu li wa lahum. Beliau mendoakan kepada saudara-saudaranya, mudah-mudahan Allah memaslahatkan kepadaku dan kepada mereka akan tingkah dan keadaannya. La'an aktuba lahu risalatan tashtamilu ala sifatil maula, untuk menuliskan sebuah risalah. Risalah itu kitaban shaghira, kitab yang kecil. Makanya kitab Bijan Ad-Daruri ini tidak tebal, tidak banyak. Namun insya Allah walaupun kecil tapi manfaatnya sangat banyak. Kemudian yang meliputi risalah ini ada sifat-sifat maula, sifat-sifat wajib bagi Allah. Kemudian wa adaliha, sifat-sifat mustahilnya, wa ma yajuzu fi haqqihi ta'ala, dan sifat jaiz pada Allah Ta'ala, wa ala ma yajibu fi haqqi rusuli, dan sifat-sifat yang wajib pada haknya Rasul, wa ma yastahilu, dan sifat yang mustahil fi haqqihim pada haknya Rasul, wa ma yajuzu, dan sifat yang jaiz. Kata musannif, fa'ajabtuhu ila dzalika, aku menyanggupi akan permintaan teman-teman atau saudara-saudaraku. Fakultu, maka aku berkata, wa billahi taufiq, dan itu hanya kepada Allah. Taufiqu, memohon taufik. Apa taufik? Ada yang tahu taufik artinya apa? Ada yang namanya taufik di sini? Apa taufik artinya? Taufik itu khalqu qudratil mu'ahil makhluk. Allah menciptakan kemampuan beribadah kepada makhluk. Kita bisa sholat, itu mendapatkan taufik. Kita bisa puasa, itu dapat taufik. Kemampuan beribadah kepada Allah itu namanya taufik. Ada taufik, ada hidayah. Makanya ada yang namanya taufik hidayah. Padahal hidayah dulu baru taufik, ya. Karena hidayah artinya apa? Hidayah artinya petunjuk. Nah, ketika seseorang diberikan hidayah oleh Allah, masuk agama Islam, atau dia sudah beragama Islam, diberikan hidayah untuk melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, ketika dia mampu melaksanakan sholat, itu namanya taufik. Ya, itu namanya taufik. Taufik itu kemampuan beribadah kepada Allah, itu namanya taufik. Paham ya? Kemudian yajibu ala mukallafin ayya'rifa ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Yajibu, wajib. Nah, wajib di sini wajib apa? Wajib menurut apa? Menurut ilmu fikih. Karena wajib ada berapa? Wajib ada tiga. Ada wajib menurut ilmu fikih atau menurut syara'. Yang kedua ada wajib menurut
apa? Menurut ada wajib menurut akal. Nah, wajib di sini adalah berkaitan dengan makhluk, dengan manusia. Maka wajibnya wajib syar'i, wajib agama, wajib menurut fikih. Apa wajib menurut fikih? Menurut agama. Tarifnya apa? Yang kelas 12. Ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu taribuhu. Artinya apa? Sesuatu yang diberikan pahala kepada yang mengerjakan dan berdosa bagi yang meninggalkan. Itu wajib menurut fikih atau wajib menurut agama. Jadi kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Seperti apa wajib fikih? Seperti sholat lima waktu. Sholat lima waktu itu hukumnya wajib. Kalau dikerjakan maka dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Pertama mendapatkan pahala, kemudian dijanjikan masuk ke dalam surga. Kedua, kalau ditinggalkan maka berdosa, juga diancam masuk ke dalam neraka. Itu wajib menurut fikih. Kemudian yang kedua ada wajib menurut akal. Apa wajib menurut akal? Yang santri, mana yang santri ada? Wajib menurut akal, apa tarifnya? Ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Sesuatu yang dapat dimengerti oleh akal keberadaannya dan tidak dimengerti oleh akal ketiadaannya. Itu wajib menurut akal. Seperti wajib Allah itu tersifati oleh sifat apa? Sifat wujud. Apa artinya wujud? Wujud artinya ada. Wajib Allah itu ada. Apa dalilnya Allah itu ada? Apa dalilnya? Dalil aklinya. Wujudu hadhil makhlukat, adanya ciptaan Allah, adanya alam semesta, adanya kita nih manusia, itu membuktikan bahwa Allah itu ada yang menciptakan. Karena mustahil adanya sesuatu tanpa ada yang menciptakan. Ini meja di depan, mungkin nggak ada dengan sendirinya? Tidak mungkin, mustahil. Ini meja ada dengan sendirinya. Pasti meja ini ada yang buat. Nah, yang buat meja sama mejanya sama nggak? Tidak sama. Ini akal, logika. Tidak mungkin manusia itu ada dengan sendirinya. Tidak mungkin pegunungan, lautan, daratan, semua ciptaan Allah ini ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan adalah yang Maha Kuasa. Itu dan Allah Ta'ala. Itu wajib menurut apa? Menurut akal. Apa wajib menurut akal tadi? Sesuatu yang dapat dimengerti keberadaannya dan tidak dimengerti ketiadaan, yaitu wajib menurut akal. Yang ketiga ada wajib menurut apa? Menurut adat. Apa wajib menurut adat? Wajib menurut adat, tarifnya apa? Ma lazima wastamarra, sesuatu yang pasti dan akan terus menerus, itu wajib menurut adat. Contohnya apa wajib menurut adat? Contohnya gula, itu rasanya apa gula? Manis. Itu gula menurut adat, menurut kebiasaan wajib rasanya manis. Ketika dicicip rasanya asin. Gula bukan? Apa? Garam itu wajib menurut adat rasanya harus asin. Nah,
itu wajib menurut agama. Nah ini harus bisa dibedakan antara wajib menurut agama, wajib menurut akal, dan wajib menurut agama. Nah di sini kalau berkaitan, ya bedanya apa? Kalau kewajiban tersebut berkaitan dengan manusia, maka wajibnya wajib menurut syara. Kalau wajibnya berkaitan dengan Allah, maka wajib menurut akal. Kalau wajibnya berkaitan dengan benda, maka wajibnya menurut agama. Nah itu bedanya. Ya. Nah wajib ala kulli mukallafin, atas setiap mukallaf. Siapa mukallaf? Mukallaf siapa? Artinya apa mukallaf? Orang yang sudah balik dan berakal sehat. Ya. Mukallaf itu orang yang balik dan berakal sehat. Balik itu apa balik? Balik itu di mana usia seseorang harus melaksanakan seluruh kewajiban agama. Kalau orang sudah balik, maka dia harus melaksanakan sholat, harus melaksanakan puasa. Kalau tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa, maka dia berdosa dan diancam masuk ke dalam neraka. Itu kalau namanya balik. Balik itu adalah usia di mana seseorang harus melaksanakan kewajiban agama. Nah, tanda-tanda balik ada berapa? Ada tiga. Yang pertama apa? Sempurnanya umur 15 tahun. Jadi kalau ada laki-laki, perempuan sudah berumur 15 tahun, itu sudah dapat dikatakan balik. Kalau sudah balik, wajib sholat, wajib puasa, wajib ibadah lainnya. Ya, itu balik. Kemudian yang kedua apa tandanya? Sudah pernah mimpi basah. Ya, sudah pernah mimpi basah. Walaupun umurnya belum 15, baru 10 tahun, baru 12 tahun, tapi sudah pernah mimpi basah. Mimpi basah itu apa? Ketika bangun tidur, celananya basah. Ompol bukan? Bukan ompol. Ya. Mimpi basah. Nah ini ketika keluar bangun tidur mimpi basah, bukan ngompol ya. Kalau ngompol anak kecil, bayi juga ngompolnya beda. Ya. Nah ini ketika seseorang sudah mimpi basah, laki-laki atau perempuan, maka dia sudah dapat dikatakan balik. Kemudian yang ketiga apa? Sudah keluar darah haid. Ini khusus bagi siapa? Bagi perempuan yang sudah berumur 9 tahun. Apabila sudah keluar darah, maka itu dapat dikatakan darah haid. Kalau sudah keluar darah haid, maka dia sudah dapat dikatakan balik. Ini patokannya minimal umur 9 tahun. 9 tahun ini apabila di negara Arab, karena 9 tahun ini adalah hasil observasi, hasil istiqroh daripada Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i seorang mujtahid mutlak, itu ketika menetapkan suatu hukum tidak sembarangan. Jadi ada apanya? Ada observasinya, ada penelitiannya. Beliau meneliti, mendatangi rumah-rumah yang ada di negara Arab, datangi oleh beliau, ditanyakan orang tuanya, Pak, Ibu, ini anaknya sudah keluar darah haid umur berapa tahun? Itu rata-rata kalau di Arab umur 9 tahun sudah keluar darah haid. Kenapa 9 tahun sudah keluar darah haid? Karena orangnya tinggi besar kalau di Arab. Kalau di kita biasanya berapa tahun ini perempuan haid? Ada yang umur 12, ada yang 13, ada yang 14. Tergantung perempuannya, keadaannya ini beda-beda. Karena di Indonesia ini orangnya apa? Orangnya imut, ya. Makanya haidnya itu
sudah kelar 10 tahun atau 12 tahun biasanya kelas 6 SD atau kelas 6 MI itu baru keluar darah haid. Bahkan ada yang umur kelas 7 baru keluar darah, tergantung kondisi perempuannya. Nah itu tanda-tanda balik. Kemudian mukallaf di sini bukan balik saja, juga apa? Berakal sehat. Ini syarat mutlak. Syarat mutlak ibadah adalah pertama harus sudah balik, yang kedua harus berakal sehat. Maka kalau belum akalnya ini tidak sehat, maka tidak wajib melaksanakan ibadah, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Makanya kalau ada laki-laki, ada perempuan sudah balik ya tapi tidak mau sholat, tidak mau puasa, berarti akalnya tidak sehat. Kalau akalnya tidak sehat, berarti tidak jauh beda dengan orang gila. Ada yang di sini yang tidak sholat, ya. Kalau ada yang tidak sholat, maka dia tidak jauh beda dengan orang gila. Kalau orang sehat, dia akan melaksanakan sholat. Kalau orang sehat akan melaksanakan sholat, akan melaksanakan puasa. Kalau dia tidak sholat, dia tidak jauh beda, sama seperti orang gila. Mau disebut orang gila? Tidak mau. Kalau tidak mau disebut orang gila, maka harus sholat. Sebab orang gila saja yang dirinya tidak wajib sholat. Orang gila tidak pakai baju, dia pakai celana, malu nggak? Tidak mau. Coba kalian nggak pakai baju, nggak pakai celana, malu nggak? Malu. Kenapa malu? Karena akalnya masih sehat. Kalau akalnya masih sehat, ya, maka dia harus beribadah kepada Allah, harus sholat, harus puasa. Kalau tidak sholat, tidak puasa, maka dia akalnya tidak sehat, sama seperti orang paham ya? Nah ini mukallaf. Jadi kita sebagai orang yang mukallaf sudah balik dan berakal sehat, ini harus melaksanakan ibadah kepada Allah, jangan sampai sekali-kali meninggalkan ibadah kepada Allah. Ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan karena sudah berdatangan dari KKM. Kurang lebihnya maaf, dan insya Allah kita bahas kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.